Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 oleh Ahmad Nursanto, CGP Angkatan 10 Kabupaten Trenggalek dengan fasil Bapak Sulaiman SPDI dan pengajar praktek Bapak Aan Hadianto SPD. Pertanyaan pertama, pemahaman saya tentang modul 1.4 berkaitan dengan teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Saya memahami bahwa teori kontrol ini menekankan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh kebutuhan internal dan bahwa kita tidak dapat memaksa orang lain untuk berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Kemudian pemahaman saya berkaitan dengan teori motivasi, yaitu teori motivasi ini mencakup berbagai teori yang menjelaskan alasan dibalik tindakan manusia. Misalnya, teori hierarki kebutuhan Maslow yang menggambarkan motivasi sebagai pemenuhan kebutuhan dari dasar hingga aktualisasi diri. Kemudian bagaimana pemahaman saya tentang disiplin positif? Saya memahami bahwa disiplin positif ini merupakan pendekatan yang menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini bertujuan untuk mengembangkan kedisiplinan intrinsik pada siswa. Kemudian bagaimana pemahaman saya tentang hukuman dan penghargaan? Saya memahami bahwa hukuman dan penghargaan dalam pendidikan digunakan untuk memotivasi siswa, namun harus diterapkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan efek negatif seperti ketergantungan atau persaingan yang tidak sehat. Kemudian bagaimana pemahaman saya juga tentang posisi kontrol guru? Saya memahami bahwa dalam pembelajaran mencakup berbagai peran, yaitu seperti penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Setiap posisi memiliki dampaknya masing-masing terhadap motivasi dan perilaku siswa, ataupun yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Kemudian bagaimana pemahaman saya tentang kebutuhan dasar manusia? Saya memahami bahwa dalam pembelajaran merujuk pada kebutuhan yang harus dipenuhi agar proses pembelajaran dapat berlangsung efektif, seperti kebutuhan akan pengetahuan, keterampilan, pemahaman materi, atau kebutuhan manusia yang lainnya. Kemudian bagaimana pemahaman saya tentang keyakinan kelas? Saya memahami bahwa keyakinan kelas merupakan kesepakatan atau aturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Kemudian bagaimana pemahaman saya tentang segitiga restitusi? Saya memahami bahwa segitiga restitusi merupakan pendekatan yang memungkinkan siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ini melibatkan langkah-langkah seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian hal yang menarik dan di luar dugaan dari modul ini yaitu bahwasanya hal yang menarik dan mungkin di luar dugaan adalah bagaimana konsep-konsep ini saling terkait dan bagaimana penerapannya dapat secara signifikan mengubah dinamika kelas. Misalnya, penerapan disiplin positif yang efektif dapat mengurangi kebutuhan akan hukuman dan meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan yang tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa. Kemudian perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul 1.4 ini? Yang pertama adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan siswa. Saya menjadi lebih sadar akan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki, pentingnya pengakuan, dan semuanya dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku siswa. Kemudian perubahan yang kedua yaitu pendekatan holistik terhadap disiplin di sekolah. Saya berpandangan bahwa disiplin bukan hanya tentang mengatur perilaku tetapi juga tentang mengajar keterampilan sosial dan emosional yang membantu siswa membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab. Kemudian perubahan tentang pentingnya kolaborasi. Saya menyadari bahwa menciptakan keyakinan kelas yang kuat memerlukan kolaborasi antara guru dan siswa, serta antara sekolah dan komunitas untuk membangun lingkungan yang mendukung. Kemudian perubahan yang refleksi dan adaptasi, yaitu saya menjadi lebih reflektif terhadap praktek saya sendiri dan saya lebih terbuka untuk beradaptasi dan mengubah pendekatan saya
berdasarkan umpan balik dan kebutuhan siswa. Kemudian perubahan selanjutnya yaitu berkaitan dengan kepemimpinan yang berpusat pada siswa. Saya lebih fokus pada pemberdayaan siswa dalam mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka sendiri yang dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan belajar. Dan juga perubahan yang saya rasakan yaitu restitusi sebagai alat pembelajaran, yaitu saya memandang kesalahan sebagai kesempatan siswa untuk belajar, bukan hanya untuk dihukum. Ini mendorong saya untuk menerapkan segitiga restitusi di mana siswa diajak untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalaman tersebut. Kemudian pengalaman yang pernah saya alami terkait dengan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah, yaitu yang pertama berkaitan dengan teori kontrol. Saya menerapkan teori ini dengan memberikan pilihan kepada siswa dalam kegiatan belajar mereka sehingga siswa merasa memiliki kontrol atas pembelajaran mereka sendiri. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, saya punya pengalaman yaitu bahwasanya saya berusaha untuk memastikan bahwa setiap siswa merasa didengar dan dihargai, kemudian memenuhi kebutuhan dasar siswa akan rasa aman dan juga kebutuhan sosial siswa. Kemudian bagaimana pengalaman saya terkait dengan hukuman dan penghargaan? Saya menggunakan sistem penghargaan untuk mengakui usaha dalam pencapaian siswa sambil memastikan bahwa hukuman jika diperlukan yang bersifat konstruktif dan mendidik. Kemudian bagaimana pengalaman saya tentang keyakinan kelas? Saya bersama siswa menetapkan aturan dan norma yang mendukung lingkungan belajar yang positif, di mana setiap siswa berkomitmen untuk menghormati dan mendukung satu sama lain. Kemudian pengalaman saya berkaitan dengan disiplin positif. Saya mengadakan sesi kelas untuk mendiskusikan pentingnya tanggung jawab dan konsekuensi alami dari tindakan membantu siswa memahami dampak perilaku mereka dan mendorong mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian bagaimana pengalaman saya tentang segitiga restitusi? Ketika terjadi kesalahan pada siswa, saya berusaha untuk membimbing siswa melalui proses restitusi, membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar bagaimana membuat perbaikan. Kemudian bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bahagia dan bersemangat untuk mengupayakan terciptanya budaya positif di sekolah. Saya merasakan adanya penghargaan dari siswa dengan pembiasaan positif dari kegiatan saling sapa dan salam, dan juga saya menikmati kenyamanan dan keamanan lingkungan di sekolah yang diupayakan melalui budaya positif. Kemudian saya juga melihat meningkatnya hubungan yang harmonis antara sesama warga sekolah. Kemudian saya berharap penerapan budaya positif ini tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi akademik siswa, tetapi juga pada pengembangan karakter mereka agar menjadi individu yang berkualitas dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kemudian menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep budaya positif, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, aspek positif dalam penerapan konsep-konsep budaya positif di sekolah antara lain sudah mampu meningkatkan karakter baik siswa dan sekolah pada umumnya. Hal ini tentu sangat baik bagi proses pendidikan di sekolah saya. Adapun menurut saya, area atau hal yang mungkin perlu diperbaiki atau diperhatikan lebih lanjut antara lain keterlibatan orang tua dalam penerapan budaya positif di rumah. Selain itu, perlu adanya pelatihan bagi guru tentang budaya positif serta adanya evaluasi berkala terhadap program yang sudah dijalankan. Kemudian sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu, serta setelah mempelajari modul ini posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan juga apa perbedaannya. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya terbiasa menjadi seorang pemantau, yaitu mengawasi dan memberi reward atau punishment berdasarkan perilaku siswa. Dan yang kedua adalah saya juga terkadang menjadi seorang penghukum,
yaitu menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku siswa saya. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya berusaha untuk menjadi seorang manajer, yaitu mendorong restitusi dan memberi motivasi intrinsik kepada siswa, sehingga perubahan yang terjadi perilaku siswa itu berdasarkan motivasi intrinsik mereka. Maka setelah mempelajari modul tentang budaya positif, saya berusaha beralih dari posisi yang lebih otoriter, yaitu penghukum dan pemantau, ke posisi yang lebih mendukung, yaitu posisi manajer, yang fokus pada pengembangan motivasi internal siswa serta restitusi. Perbedaan utama antara posisi sebelum dan sesudah saya mempelajari modul 1.4 ini adalah pergeseran dari kontrol eksternal ke pemberdayaan siswa untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran dan perilaku siswa itu sendiri. Kemudian sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pengalaman saya yaitu saya pernah menerapkan prinsip segitiga restitusi pada siswa yang bermasalah, yaitu ketika ada siswa yang terbiasa berbicara kotor atau mengumpat di sekolah. Kemudian saya membantu siswa tersebut untuk merasa tidak dihakimi dengan kesalahannya serta meminta penjelasan mengenai kebiasaan yang tidak baik tersebut. Maka setelah saya berdiskusi, saya tanamkan kepada mereka bahwa yang dilakukan memang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dan saya katakan bahwa kesalahan tersebut masih bisa diperbaiki. Akhirnya mereka kembali ke kesepakatan sekolah untuk berbicara dengan baik dan tidak mengumpat, karena itu tidak benar menurut keyakinan agama maupun nilai di sekolah dan juga di masyarakat tentunya. Kemudian selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Tentu, karena selain konsep-konsep yang telah disampaikan, ada beberapa hal lain yang juga berperan penting dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Contohnya yaitu keterlibatan orang tua wali murid. Hal ini karena komunikasi yang baik antara guru dan orang tua dapat membantu membangun hubungan yang positif dan saling mendukung. Orang tua dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan dan karakteristik anak-anak mereka, serta membantu mengatasi masalah yang mungkin muncul. Kemudian keterlibatan siswa, yaitu bahwasanya mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan kelas dan sekolah, membantu menciptakan budaya positif, memberi kesempatan bagi siswa untuk berbicara, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Kemudian konsep yang perlu ditambahkan yaitu tentang praktik restoratif, yaitu bahwasanya memperbaiki hubungan dan memperbaiki kerusakan yang mungkin terjadi akibat konflik atau pelanggaran siswa di sekolah. Ini melibatkan mendengarkan semua pihak yang terlibat, memahami dampak tindakan, dan tentunya mencari solusi bersama-sama. Dan yang tidak kalah penting adalah tentang kolaborasi, yaitu bahwasanya menciptakan budaya positif memerlukan kerjasama dari semua pihak, yaitu termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah. Artinya semua warga sekolah dan pihak-pihak yang terlibat. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik. Kemudian terakhir adalah kesimpulan, yaitu keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan tentunya yang terakhir yaitu 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama tentang disiplin positif. Bahwasanya menerapkan disiplin positif berarti mengajarkan keterampilan sosial dan emosional yang membantu siswa membuat keputusan yang lebih baik dan termotivasi secara intrinsik. Ini selaras dengan nilai-nilai yang Ki Hajar Dewantoro sampaikan tentang pendidikan karakter dan pengembangan diri siswa. Kemudian berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Maka menggunakan hukuman dan penghargaan secara efektif dapat memotivasi siswa untuk belajar dan berperilaku baik. Ini harus dilakukan dengan cara yang mendukung visi guru penggerak untuk menciptakan lingkungan belajar yang menginspirasi dan memotivasi siswa. Kemudian keterkaitan tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yaitu bahwasanya membangun keyakinan yang kuat di sekolah atau di kelas dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.
ini mendukung nilai dan peran guru penggerak dalam membangun komunitas belajar yang kuat. Kemudian berkaitan dengan posisi kontrol restitusi, yaitu posisi kontrol restitusi ini menekankan pentingnya memulihkan hubungan dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh perilaku negatif. Ini mencerminkan nilai-nilai restoratif yang dianut oleh guru penggerak yang fokus pada pemulihan dan pertumbuhan daripada hukuman kepada siswa. Kemudian berkaitan dengan segitiga restitusi yang melibatkan siswa, guru, dan komunitas, membantu memastikan bahwa semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya kerjasama dan keterlibatan komunitas dalam pendidikan. Dan yang terakhir adalah bahwasanya dengan mengintegrasikan konsep-konsep ini ke dalam praktek sehari-hari, sekolah dapat menciptakan budaya positif yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran siswa, sekaligus menghormati warisan pendidikan nasional dan visi untuk pendidikan yang lebih baik di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.